Selamat malam, Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi di dalam pelayanan Night Call GBIB bersama dengan saya, Pendeta Cindy Kuartia Minakoan. Saya adalah pendeta utusan GBIB untuk menjadi dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan, merefleksikan kepedulian Allah yang sudah kita alami di sepanjang hari ini melalui permenungan akan bagian firman-Nya, dan untuk itu saya hantarkan untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hari ini, ketika ada banyak hal telah boleh kami lakukan dan kami alami juga di dalam tuntunan pemeliharaan Engkau sendiri. Sebelum kami menutup hari kami dan mengistirahatkan tubuh jasmani kami rindu untuk kembali merenungkan, untuk kembali meresapi betapa besar cinta kasih Allah yang selalu Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Karuniakan kami roh hikmat, supaya kami boleh menghayati, memahami bagian kebenaran firman-Mu yang bersama akan kami baca, kami renungkan di dalam pemberitaan firman malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami siap untuk disegarkan melalui didikan firman-Mu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, bagian pembacaan kita dari kitab Nehemia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 27. Nehemia 3 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27, saya bacakan untuk sekalian kita. Demikianlah firman Tuhan. Di samping mereka, Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka, Asaria bin Masaya bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya, Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Asaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Usai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya, Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Demikianlah pembacaan sabda kita, berbahagialah kita. Haleluya. Kalau saya boleh bertanya kepada semua kita saat ini, seberapa banyak kepedulian di sepanjang hari ini yang sudah boleh kita alami? Dari sejak kita buka mata, kita bekerja, kita beraktivitas, sampai saat ini, ketika kita akan beristirahat kembali. Kepedulian apa saja yang sudah kita nikmati, yang kita rasakan dari lingkungan sekitar kita? Dari sesama orang di rumah kita, ataupun dari siapa saja. Pasti Ibu Bapak Saudara bisa memikirkan, mengingatnya kembali, atau bahkan menyebutkannya di dalam hati dan pikiran kita. Kepedulian adalah kebutuhan utama dari setiap manusia. Tidak ada manusia yang tidak menghendaki untuk dipedulikan. Siapapun orangnya, apapun latar identitasnya, setiap manusia selalu mendambakan
untuk dipedulikan oleh sesamanya. Nah, bagian bacaan kita ini menarik karena ayat-ayat yang tadi kita baca, yang kita dengar, kita simak, nama-nama yang disebut itu ada di dalam satu kesatuan cerita tentang bahu-membahu atau tentang gotong royongnya orang-orang Yerusalem untuk membangun kembali tembok kota mereka yang sudah hancur lebur, yang sudah tersisa puing-puing. Kita tahu kalau kita mundur dari pasal 1, untuk kita dapat gambaran utuhnya, Nehemia lah yang betul-betul menunjukkan kepeduliannya yang begitu besar ketika dia mendapat kabar bahwa tanah airnya Yerusalem tinggal puing-puing. Bahkan tembok kota Yerusalem yang gagah itu sudah tidak bersisa. Sehingga singkat cerita, Nehemia kemudian memotivasi sesama kaumnya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Kenapa tembok yang dibangun? Ibu bapak saudara yang terkasih, kita perlu paham. Tembok itu memiliki beberapa makna simbolik. Di antaranya, tembok menyimbolkan adanya kehidupan masyarakat di dalamnya. Selain itu, tembok satu kota, satu kaum, itu adalah juga simbol ketahanan-pertahanan. Dan juga tentunya, yang tidak kalah penting, tembok satu kota, satu bangsa, itu adalah simbol adanya kedaulatan dari siapa yang dijunjung, siapa yang disembah, siapa yang dimuliakan. Dalam konteks ini jelas bicara tentang kedaulatan Allah. Jadi kalau tembok itu dibiarkan saja menjadi puing-puing, maka jelas umat Israel di Yerusalem kehilangan kehormatan mereka sebagai satu kaum, satu bangsa. Mereka juga menjadi bulan-bulanan dari bangsa-bangsa kaum yang lain di sekitar mereka, karena jelas mereka dipandang sebagai orang yang kalah, kaum bangsa yang kalah, yang gak punya kehormatan pertahanan-ketahanan. Dan Allah yang mereka sembah dipandang sebagai Allah yang gak punya kekuatan. Nah, sampai di sini kita paham kenapa pembangunan kembali tembok Yerusalem yang sudah menjadi puing itu menjadi hal yang penting. Nah, menarik karena lewat motivasi yang diberikan oleh Nehemia yang menyadarkan umat bahwa Allah menyertai mereka, umat pun kemudian secara bersama-sama memberikan dirinya, keluarga per keluarga, orang per orang, apapun, siapapun latar belakang mereka, mereka sama-sama bahu-membahu mengambil bagian mengerjakan pembangunan tembok yang sangat lebar, sangat panjang itu. Tembok kota Yerusalem yang sangat megah, sangat luas itu. Nah, dari sini kita juga mendapat keterangan dari salah satu bagian bacaan kita tadi. Ada orang-orang Tekoa yang juga memberikan diri untuk ikut membangun tembok itu. Orang-orang Tekoa ini, Tekoa adalah salah satu nama daerah di sebelah selatan Yerusalem yang lahannya sangat subur. Sehingga kalau mereka ikut membangun tembok Yerusalem itu artinya mereka juga menaruh kepedulian terhadap kehidupan sesama kaumnya di kota Yerusalem. Nah, sehingga jelas apa yang tadi kita renungkan, apa yang tadi kita baca, cermati dari ayat-ayat ini, semuanya bicara tentang ekspresi kepedulian yang nyata. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita renungkan, bukankah hidup kita juga merupakan rentetan kepedulian demi kepedulian? Kita bangun, ada makanan yang tersedia, bukankah itu bentuk kepedulian dari istri, dari ibu, suami, atau siapapun yang memasak makanan itu untuk kita santap? Kalau kita bekerja, ada berkas-berkas yang sudah diselesaikan, bukankah itu juga bentuk kepedulian dari pihak-pihak yang juga bertanggung jawab menyelesaikan bagiannya sehingga tidak mempersulit bagian kerjaan kita? Dan ada banyak bentuk kepedulian lain. Bahkan kalau kita renungkan lebih jauh, bukankah hari demi sehari kehidupan kita adalah juga buah kasih kepedulian Allah?
Dia masih memberikan kita nafas hidup. Dia masih membiarkan kita, memberikan kita perlindungan kesehatan di tengah situasi pandemi yang juga terus bergulir sampai saat ini. Bukankah ini bukti bahwa kepedulian Allah nyata dalam setiap perjalanan kisah sehari demi sehari kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Dan karena itu, menjemput malam ini, sebelum kita beristirahat, mari kita menyatakan syukur untuk segala rentetan bukti kepedulian yang sudah Allah taruh dalam kehidupan kita, dan juga yang telah Allah taruh dalam kehidupan kita melalui kehadiran siapa saja di sekitaran kita. Dan untuk itu, dalam rangka mensyukuri kepedulian-kepedulian yang sudah kita alami lebih dulu, mari kita juga berkomitmen untuk meneruskan kembali kepedulian itu lewat aksi-aksi konkret yang bisa kita wujud nyatakan. Malam ini, sebelum kita menutup mata dan mengistirahatkan tubuh kita, mari kita bawa di dalam doa orang-orang yang butuh topangan doa kita, keluarga terkasih kita, atau siapa saja yang Tuhan ingatkan di dalam ingatan kita untuk kita bawakan di dalam doa. Doa kita adalah juga ekspresi kepedulian terhadap siapa saja di sekitaran kita. Dan ketika esok Tuhan mengizinkan kita bangun kembali, mari kita wujudkan kembali aksi kepedulian demi kepedulian dalam setiap langkah hadir kita dimanapun. Selamat mengistirahatkan tubuh, selamat mensyukuri nikmat kepedulian yang tak pernah putus dari Allah pencipta kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kasih kepedulian yang boleh menjadi bagian kami sampai saat ini. Terima kasih banyak untuk perawatan Allah yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga berkeluarga. Tuhan, kami juga memohon kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami di dalam istirahat kami. Dan berkenan Tuhan memberikan kami kesempatan hidup yang baru di hari esok untuk kami memulai karya nyata kami menyatakan cinta kasih kepedulian Allah dalam setiap tindak tanduk perbuatan kami. Terima kasih kami membawa seluruh orang-orang terkasih yang ada di sekitaran kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, atau siapapun mereka yang kami tahu butuh wujud kasih kepedulian kami membawa di dalam doa kami. Kiranya Tuhan menyapa mereka, kiranya Tuhan berkenan melindungi mereka. Apabila ada yang berbeban berat, Tuhan berkenan untuk mengaruniakan sukacita damai sejahtera yang melampaui segala situasi kondisi. Kalau ada di antara umat-Mu yang membutuhkan lawatan kasih Tuhan atas sakit penyakit yang sementara mereka alami, kiranya Tuhan juga boleh datang melawat, memberkati setiap proses perawatan dan pemulihan yang ditempuh. Terima kasih Tuhan, situasi pandemi COVID yang masih terus berlanjut, kami serahkan dalam tangan kedaulatan Tuhan. Pakai kami untuk tetap waspada, untuk tetap mentaati seluruh aturan prokes yang ada, dan Tuhan memberkati Satgas di setiap provinsi, setiap kota, bahkan di bangsa ini, bahkan juga di negara-negara lain di muka bumi ini. Tuhan memberkati kerja nyata demi menghentikan persebaran COVID-19. Inilah syukur permohonan kami. Kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menjawab seluruh doa kami seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik. Dimuliakanlah Engkau dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Sekian Ibu Bapak Saudara, selamat beristirahat. Kasih Tuhan menyertai kita. Selamat malam.